Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya kepada saya, berikut pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kalimat di bawah ini benar atau salah? Ja'al bakroni kilahuma, ra'aitul bakroni kilahuma, marartu bil bakroni kilahuma. Jika benar, apa alasannya? Dan jika salah, apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali kepada kaidah isim tasniyah. Kaidah isim tasniyah, jika diropakan, maka dengan tambah alif dan nun, contohnya ja'az zaidani kilahuma. Jika dinasabkan, maka dengan tambahan ya dan nun. Contohnya, ra'aitu zaidaini kilaihima. Dan jika dijerkan, maka dengan tambahan ya dan nun. Contohnya, marartu bizaidaini kilaihima. Jika susunan kalimat ini kita sandarkan kepada kaidah isim tasniyah, tentulah kalimat ini salah. Akan tetapi, jika kita merujuk kepada penjelasan yang lebih luas, misalnya di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil, kita lihat penjelasannya. Bil alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila. Yang artinya bil alif dengan alif irfa'il musanna, ropakanlah olehmu isim tasniyah. Wakila idza bimudmarin mudhafan wusila, dan kata kila jika dengan isim domir mudhafan dalam keadaan mudhaf wusila disambungkan. Nah, untuk penjelasan ini, singkatnya kita akan lihat pada keterangan pengarang kitab. Dikatakan bahwa wahasilu ma dzakarahu annal musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alifi, dan kesimpulan yang disebutkannya yaitu bahwasanya isim tasniyah dan mulhaq tasniyah diropahkan dengan alif dan dinasabkan dan dijerkan dengan huruf ya. Wahada huwal masyhuru, dan pendapat ini yaitu yang masyhur. Wasahihu annal i'raba fil musanna wal mulhaqi bihi biharakatin muqaddaratin alal alifi raf'an wal ya'i nasban wa jarran. Dan pendapat yang sahih bahwasanya i'rab pada tasniyah dan mulhaq tasniyah yaitu dengan harkat yang dikira-kira atas alif dalam keadaan rofa dan atas ya dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar. Kemudian pada penjelasan berikutnya, wa ma dzakarahul musannifu min annal musanna wal mulhaq bihi yakunani bil alifi raf'an wal ya'i nasban wa jarran. Dan yang disebutkan oleh pengarang kitab bahwasanya isim tasniyah dan mulhaq tasniyah keduanya dengan alif dalam keadaan rafa dan dengan huruf ya dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jarnya. Huwal masyhuru, itulah yang masyhur fi lughatil arabi, dalam i'rab bahasa Arab. Nah, pada penjelasan ini adalah penguatan pada pembahasan yang pertama. Ternyata pada pembahasan berikutnya dikatakan wa minal arabi may yaj'alul musanna wal mulhaq bihi, dan di antara i'rab Arab ada yang menjadikan isim tasniyah dan mulhaq tasniyah bil alifi mutlaqan, dengan alif secara mutlak, raf'an dalam keadaan rafa'nya, wa nasban wa jarran, dan dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jarnya. Fayaqulu, sehingga ia berkata ja'az zaidani kilahuma wa ra'aitu zaidani kilahuma wa marartu bizaidani kilahuma. Ja'az zaidani kilahuma artinya telah datang dua orang Zaid keduanya, wa ra'aitu zaidani kilahuma, dan saya melihat dua orang Zaid keduanya, wa marartu bi zaidani kilahuma, dan saya berjumpa dengan dua orang Zaid keduanya. Maka berdasarkan penjelasan tadi, maka kata za'al baqrani kilahuma wa ra'aitul baqrani kilahuma marartu bil baqrani kilahuma adalah benar menurut pendapat sebagian orang Arab. Lalu siapa yang mengatakan pendapat ini?
Yang mengatakan pendapat ini adalah berdasarkan penjelasan kitab ini, yang mengatakan pendapat ini adalah hadhihi lugatu Kinanata wa Banil Haris bin Ka'ab wa Banil Anbar wa Banil Hajim wa Batun min Rabi'ah ila akhirih. Pendapat ini adalah i'rab Kinana, Bani Haris bin Ka'ab, Bani Anbar, Bani Hazim, Batun dari Rabi'ah, dan seterusnya. Pendapat ini disampaikan bukan tanpa alasan, akan tetapi pendapat ini diperkuat oleh beberapa dalil. Berikut dalilnya. Dalil pertama, surat Toha ayat 63. Dalam penggalan ayatnya berbunyi, qalu in hadani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima ila akhirih. Artinya mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini benar-benar penyihir yang hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihir mereka. Pada ayat ini, mana yang menjadi syawahid? Yang menjadi syawahid adalah in hadani lasahirani. In di sini adalah in tahfif, jika dibaca jelas, inna hadani lasahirani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobara, menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khobar. Hadani di sini adalah sebagai isim yang seharusnya dibaca hadaini, akan tetapi dibaca hadani. Maka disinilah kemudian menjadi alasan sebagian orang Arab, yaitu Bani Kinana dan kelompoknya, yang berpendapat bahwa isim tasniyah boleh diropahkan dengan alif, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan alif. Selain itu ada dalil berikutnya, yaitu dalil dari hadis yang berbunyi la witrani fi lailatin, artinya tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang menjadi syawahid pada hadis ini adalah la witrani. Witrani di sini dalam keadaan nasab. Nasab dinasabkan oleh la, akan tetapi dinasabkannya dengan alif bukan dengan ya. Dan hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud nomor 1439, dalam Sunan At-Tirmidzi nomor, dan dalam Sunan An-Nasai nomor 1679. Selain itu, derajat hadis ini dinilai hasan oleh para ulama seperti Imam At-Tirmidzi. Demikianlah penjelasan singkat pada penjelasan ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan ini, silakan komentar di bawah video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.